Belakangan nyari jodoh tuh rasanya kayak nyari handphone. Kebalik coy. Nyari handphone itu rasanya kayak nyari jodoh. Lo udah dapetin handphone yang lo cari, terus tiba-tiba muncul handphone baru yang lebih cakep. Lo udah dapetin handphone yang pengen lo beli, tiba-tiba muncul handphone baru yang lebih kenceng, dan muncul handphone baru lagi yang lebih ramping. Tapi kalau misalnya udah nemu yang pas, pun udah dipinang tuh handphone, masih aja ada yang pasti bilang mendang-mending. Mendingan sama yang itu, lebih cepet. Ya cep gitu. Mendingan sama yang itu, lebih ramping. Susah emang kalau udah dimendang-mendingin ya. Tapi menurut gua, handphone yang satu ini rasanya tuh pas. Yuk, kenalan sama Samsung Galaxy M32. Samsung Galaxy M32 hadir dengan chipset MediaTek Helios G80. Bukan chipset yang paling kencang dan juga bukan chipset yang paling baru gitu ya. Tapi chipset ini ternyata disandingin sama One UI dari Samsung itu kayak bliss banget, pas banget menurut gua paling nggak. RAM-nya 8 GB dengan storage 128 GB yang pastinya bisa juga di-expand dengan micro SD sampai dengan 1 TB. Oh iya, kalau kalian berharap sama Galaxy M series yang punya baterai badak, paling nggak 6000 atau 7000 mAh, Samsung Galaxy M32 ini nggak punya baterai yang sebadak itu. Tapi baterainya cuma 5000 mAh. Bedanya, Samsung Galaxy M32 yang hadir di Indonesia dengan baterai 5000 mAh ini udah mendukung fast charging sampai dengan 25 watt ya. Meskipun untuk chargernya kalian harus cari sendiri lagi. Kalau yang versi India atau versi negara-negara lain itu baterainya 6000 mAh tapi fast chargingnya cuma 15 watt. Kalau gue pribadi, gue lebih prefer baterai yang pas-pasan aja, misalnya 5000 mAh tapi punya fast charging yang lebih cepat. Tentunya nggak perlu waktu lama-lama buat nungguin si pengisian baterainya sampai selesai. Lu bayangin 6000 dengan fast charging 15 watt. Aduh men. Sebelum videonya lanjut, bisa banget kali bantu subscribe ke channel ini. Karena menurut data, itu 90% lebih yang nonton di channel ini tuh nggak subscribe. Padahal dia nonton bolak-balik. Aduh, sedih banget ya. Jadi kalau kalian waktunya agak luang nih ya, punya 1 atau 2 detik, scroll dikit ke bawah dan ada tombol subscribe, silakan dipencet. Thank you. Layar depannya ini 6,4 inci Full HD Plus Super AMOLED dengan desain Infinity U. Ya, pasti akan ada yang bilang, kenapa harus Infinity U? Jelek banget, mendingan yang lainnya yang punya punch hole atau Infinity O display. Tapi ya, menurut gua pas-pas aja karena Infinity O juga cakep di tampilan doang. Bayangin lo punya lobang gitu ya di pinggir, tapi habis itu lobangnya nggak bisa dipakai buat apa-apa juga bagian-bagian yang atasnya. Infinity O tuh emang cuma cakep di tampilan doang, tapi secara fungsional sama aja sama si Infinity U menurut gua. Selain itu layarnya juga udah punya refresh rate 90 Hz yang ini kayaknya agak sulit ya dimenang-mendingin. Untuk harga 3.300.000 punya refresh rate 90 Hz itu ya emang kayak udah semacam jadi standar gitu ya. Kalau mau dimenang-mendingin mungkin kalau misalnya dia punya cuma 60 Hz barulah bisa dimenang-mendingin. Yang lebih asiknya lagi ternyata layar Super AMOLED displaynya ini punya kecerahan hingga 800 nits yang pastinya akan sangat menguntungkan buat kalian yang pengen menggunakan handphone ini di luar ruangan. Bezelnya juga udah lumayan tipis, kecuali di bagian dagu yang nggak bisa dibilang tebal juga. Ini normal-normal dan standar-standar aja sebenarnya. Tapi pasti akan ada aja yang mendang-mendingin. Itu dagu di bagian bawah tebel ya. Desain bodi bagian belakangnya ini pasti ada juga yang mendang-mendingin gitu. Karena desainnya emang menurut gua setuju juga sih sama yang mendang-mendingin. Tapi ini selera ya. Desainnya agak aneh gitu ya. Agak kurang greget gitu.
Yang gue pegang ini warna putih, bahannya polikarbonat dan finishingnya glossy, yang pastinya akan banyak banget nempel sidik jari dan juga rawan untuk baret-baret halus. Tapi ya sayang banget juga, ini pasti akan dimenang-mendingin juga. Galaxy M32 ini nggak datang dengan sebuah soft case, jadi kita harus cari soft case-nya sendiri. Sepengalaman gue pakai 2 minggu sampai 3 minggu sih, Samsung Galaxy M32 ini aman dari baret. Tapi pastinya buat pemakaian harian kalian nantinya, kalau misalnya nggak pakai soft case, baret-baret itu inevitable, pasti akan muncul. Desain bump kameranya yang kotak kayak gini juga nggak bisa dibilang bagus-bagus banget dan nggak bisa dibilang jelek-jelek banget gitu. Anti mainstream sih sebenarnya, mengingat belakangan handphone-handphone yang muncul itu desain kameranya lebih banyak ke bawah atau ke samping lebarnya. Tapi ini kotak. Kayak handphone tahun 2018 atau 2019 lalu lah ya. But it's okay, karena menurut gua ini masih bagus-bagus aja dan gak ada masalah. Tapi yang mendang-mendingin pasti akan banyak banget. Bodi warna putih ditanemin sama frame berwarna silver, ini bikin tampilan dari Galaxy M32 ini makin oke aja menurut gua. Dan ini pas, putih ketemu silver, cuma agak kurang serk aja di bagian frame depannya yang akhirnya jadi warna hitam. Tapi kalau frame depan warnanya juga jadi putih, jadi aneh juga. So, let be it lah. Menurut gue ini adalah salah satu handphone dengan tongkrongan alias tampilan desain yang ya bagus. Ada kurangnya, tapi ya bagus. Tapi sebenarnya overall look, kalau dari jauh Samsung Galaxy M32 ini tongkrongannya lumayan cakep loh. Kalau kena cahaya, bodinya ini akan munculin bercak-bercak kayak warna pelangi dan juga ada garis-garis yang sayangnya gue susah banget nangkep di kamera, dan tampilan ini sebenarnya oke. Bentuknya yang agak panjang dan cenderung mengotak ketimbang membulat gitu. Itu juga membuat tongkrongannya tuh menurut gue sebenarnya asik. Kamera utama di belakang ini punya lensa 64 megapiksel dan juga ultrawide 8 megapiksel 123 derajat ya sudutnya, dengan makro 2 megapiksel dan juga depth sensor 2 megapiksel. Yang mana 4 kamera setup kayak begini tuh udah jadi hal yang biasa sebenarnya untuk handphone harga 3 jutaan. Oh iya, tadi udah ngomongin Infinity U tapi belum ngomongin kamera depannya. Kamera depan dari handphone ini itu punya resolusi 20 megapiksel. MediaTek Helio G80 di handphone harga 3 jutaan ini menurut gue juga sebuah hal yang harusnya sebenarnya itu udah pas. Meskipun pasti banyak kalian yang akan mendang-mendingin, kenapa harga 3 jutaan pakai MediaTek Helio G30. Oke lah, boleh lah dimendang-mendingin ya, tapi menurut pengalaman penggunaan gue, MediaTek Helio G80 di handphone ini tuh kalau nggak bisa dibilang atau nggak mau dibilang lebih dari cukup, di handphone ini udah pas. Beberapa waktu yang lalu gue juga udah ngeluarin video gaming testnya, yang mana kalian bisa lihat sendiri sebenarnya performa dari handphone ini tuh kayak gimana. Emang kalau dipakai main game, handphone ini nggak ngasih performa yang terbaik dengan kualitas game yang terbaik dengan settingan game yang terbaik. Tapi handphone ini ngasih experience yang menurut gue salah satu yang terbaik untuk harga 3 jutaan. Game-game yang gue mainin itu mostly punya frame rate yang stabil di handphone ini, meskipun bukan frame rate yang sampai ke 60 fps. Tapi untuk main game stabil di 30 atau 40 fps aja itu adalah sebuah kesenangan yang nyata menurut gue. Gyroscope dari handphone ini juga instan. Kalian jadi nggak perlu adaptasi lagi ketika main game dengan gyroscope menggunakan handphone ini, karena it's that instant. Seketika kalian geser handphonenya, seketika juga senjata kalian di dalam game itu bergerak. Mantap. Layar Super AMOLED-nya pun berasa vibrant sebenarnya untuk melakukan apapun di handphone ini, terutama buat main game. Enak gitu dilihat di mata. Selain itu, dengan kondisi default alias tanpa tempered glass bawaan, layarnya ini juga licin. Kalian bisa dengerin lah curhatan gue di gaming taste-nya alias video nyiksanya Galaxy M32 ini. Gue berkali-kali bilang layarnya ini enak banget karena layarnya emang licin. Untuk kameranya sendiri, ya nggak bisa dibilang bagus-bagus banget juga hasilnya, tapi udah pas. Sorry, ini Dian dari masa depan yang lagi ngedit video ini. Sup! Dan gue pengen ngeralat sedikit tentang perkataan gue mengenai hasil kamera Samsung Galaxy M32 yang gue bilang ya bagus-bagus aja gitu, ya nggak bagus-bagus banget. Tapi ternyata setelah gue ngambil beberapa contoh sampel kamera di luar ruangan dengan hasil cahaya yang oke, hasilnya itu jauh dari bagus-bagus aja. Ini bagus banget. Kita lanjutin aja tonton videonya. Yuk.
Dengan mode auto, gambar yang ditampilkan pun udah oke, cukup vibrant dengan dynamic range yang juga menurut gua cukup bagus. Helio G80 juga bisa ngambil gambar itu instan, nggak perlu nunggu processing dulu, langsung snap, langsung jadi gitu, dapat dan langsung disimpan di memori, bisa langsung kalian lihat gambarnya. Untuk kamera ultrawide-nya ngasih hasil gambar dengan dynamic range yang mirip sama kamera utamanya, bagus, hanya saja dengan detail yang agak kurang. Mengingat ya resolusinya juga turun ya, jadi 8 megapiksel. Lensa makro di handphone ini juga adalah sebuah lensa yang surprisingly ternyata kepake, bisa banget digunakan. Meskipun gue bukan orang yang hobi foto-foto makro dan ya lensanya juga masih 2 megapiksel juga sih, tapi bisa lah ini digunakan. Depth sensor 2 megapikselnya juga ya ngasih gambar yang pas, bokehnya itu ya pas aja, kadang-kadang miss, kadang-kadang oke, dengan hasil gambar yang bisa banget buat dipajang di media sosial. Ya pas. Untuk hasil videonya juga ngasih gambar yang ya pas. Stabilisasi videonya nggak bisa dibilang yang paling bagus gitu ya, tapi juga nggak jelek. Kamu mau kemana? Pergi ke bulan? Naik ke atas begitu ya, pergi ke bulan ya? Ayo, jalan pergi ke bulan. Kamu takut kenapa ceritanya? Takut jatuh ke bawah. Takut jatuh ke bawah. Ayo aku bantu. Hati-hati ya. Ayo kita turun lagi yuk. Ayo kita turun lagi. Ayo aku bantu. Hati-hati. Wow. Seru tidak? Untuk selfie kamera 20 megapikselnya juga ngasih gambar yang menurut gua oke di kelasnya dengan efek bokeh yang juga oke. Cuma satu komplain gua yang mungkin bisa diupdate di software itu adalah beautification yang berasa banget. Padahal beautificationnya gua matikan. Kalau ini kamera depannya, waduh rambut nih kemarin habis di trimming sama istri. Nggak tahu hasilnya kayak gimana, mudah-mudahan tetap bagus. Kamera depannya kayak begini. Acceptable. Untuk fitur-fitur lainnya ala Samsung kayak Samsung Health, juga ada Samsung Pass dan juga Samsung Pay, itu semuanya ada juga di handphone ini. Dan gak ketinggalan, kalian juga dapetin NFC di handphone ini. Jadi kalian gak usah takut-takut kalau mau top up e-money atau melakukan kegiatan lainnya menggunakan NFC di handphone ini. Ini udah support. Jadi inti dari video ini tuh cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian sudah menentukan pilihan termasuk sama Samsung Galaxy M32 ini, itu pasti adalah pilihan yang terbaik buat kalian. Kalian tahu sendiri sebenarnya apa yang kalian mau. Kayak si Samsung Galaxy M32 ini, dengan MediaTek Helio G80 di harga 3,3 juta, pasti akan ada orang yang nyinyir. Meskipun gua bilang handphone ini adalah handphone yang bagus dan handphone yang pas, smooth aja. Dengan kamera 64 megapikselnya dan dikasih makro 2 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, pasti akan ada aja yang nyinyir. Handphonenya kameranya kurang bagus gitu ya. Tapi menurut gua ini adalah sebuah handphone dengan hasil kamera yang sekali lagi pas. Layar Super AMOLED 6,4 megapikselnya juga pasti akan ada yang nyinyirin. Kenapa belum dikasih 120 Hz gitu? Tapi menurut gua layar mah, Pak, udah bagus banget, asli, bukan pas lagi. Performa gamingnya pun pasti akan ada yang nyinyirin. Bang, lo bisa dapetin performa gaming yang lebih bagus di harga 3,3 jutaan daripada Samsung Galaxy M32. Tapi sebenarnya kualitas grafik ketika kalian main game itu cuma satu faktor ya. Ada faktor lain yang kalian kadang-kadang lupa gitu ya. Itu kenyamanan. Kenyamanan di handphone ini ketika main game itu menurut gua udah